Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali kita di dalam ibadah pagi lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai aktivitas kita hari ini, kita mau bersama-sama ibadah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh bangun pagi hari ini dan menjalankan aktivitas kami pada hari ini. Itu semua berkat anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami memulai aktivitas kami dengan kami hadir ke dalam ibadah PLT Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati kami, berkati ibadah PLT ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya kami membuka ibadah kami pada hari ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kita mau angkat satu pujian, kita mau katakan tahun sukacita. Mari Bapak Ibu, sering kasih oleh Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, buat pagi hari ini, kalau kami boleh memuji, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Tiba saatnya Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu, berbicara Tuhan sepatah kata firman-Mu pagi hari ini, sehingga kami boleh menangkap pesan Tuhan
dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya Roh-Mu menyertai memberkati kami. Dimanapun kami berada, kami percaya bahwa Roh Tuhan yang tanpa batas itu memberikan pengertian preman bagi kami dan memberikan kelegaan bagi kami atas kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Allah yang hidup dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, dimanapun Bapak Ibu berada, kita percaya di bulan yang baru ini, ya, tetap semangat, tetap bersuka cita, karena kita percaya ada Roh Allah yang senantiasa menyertai kita. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, ada sebuah kisah, ya, kisah fiksi sih, kisah fiksi yang akan nanti ada unsurnya juga dengan renungan yang kita dengar pada pagi hari ini. Nah, cerita fiksi ini ya mungkin juga bisa memberi pelajaran berharga bagi kita. Nah, ceritanya begini. Ada suatu hari ya seekor macan ya yang lapar di surga, terus dia minta dilepaskan ya ke bumi. Lalu malaikat di surga itu takut gitu. Takut kenapa? Karena kalau si macan ini dilepas, wah, macan ini akan memangsa banyak orang di bumi tanpa alasan. Dan akhirnya malaikat berpikir, waduh, kalau nggak dilepas nanti bagaimana? Akhirnya malaikat menemukan sebuah ide. Oke, macan. Nah, kata malaikat kepada macan, kamu boleh turun ke bumi, tapi hanya hari Minggu saja ya. Hanya boleh datang ke gereja pas jam ibadah dan tidak boleh memangsa orang Kristen. Kata malaikat kepada si macan ini yang ada di surga. Lalu si macan pun menuruti perintah malaikat di surga. Oke, siap. Lalu macan itu turun ke bumi dan hanya di gereja saja. Nah, setelah hari Minggu berlalu, si macan kembali ke surga dengan kenyang. Lalu malaikat di surga kaget, loh, kok ini si macan ini kok dengan kenyang, dengan senyum gitu. Lalu malaikat bertanya kepada si macan, macan, kamu saya kasih turun ke bumi, kamu tidak menuruti perintahku ya? Lalu si macan berkata, kadang macan kan, saya tetap menuruti perintah malaikat kok. Datang hari Minggu, pas jam ibadah, hanya ke gereja, dan tidak boleh makan orang Kristen. Tapi malaikat gak percaya. Masa sih? Seharusnya kalau saya kasih ide seperti ini, harusnya si macan ini, dia paling gak gemuk nih, gak kenyang, kurus, lesu atau gimana. Tapi kok dia tampaknya seger-seger aja, malah kenyang, malah penuh sukacita. Lalu malaikat berkata, "Hai macan, siapa yang kamu mangsa ini? Kamu mangsa manusia ya?" Lalu si macan ini berkata, "Iya, saya mangsa manusia, tapi aku tidak memangsa mulut manusia." Saudara, cerita fiksi ini, saudara paham? Jadi ada banyak saudara yang kasih Tuhan, macan ini kan, atau di Alkitab berbicara singa, ya kan? Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelannya. Lalu ya, singa itu yang mengaum-ngaum itu, mungkin ada banyak orang-orang Kristen yang ditelannya. Tapi di cerita fiksi ini, aku tidak mangsa manusia, tapi aku sisakan di mulutnya. Nah, ada banyak orang Kristen, hanya mulutnya saja yang rohani, yang Kristen. Tetapi yang lainnya, seluruh fisik, anggota tubuhnya, ya ternyata tidak Kristen. Ternyata tidak sebagai pelaku firman Tuhan. Nah, cerita fiksi ini ya mungkin hanya sebuah cerita, tapi memberikan pengertian bagi kita. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, mari, biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita lihat dasar firman Tuhan di dalam Matius 15 ayat 7 sampai 9. Matius 15 ayat 7 sampai 9 dikatakan demikian. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia.
Nah, ini tentang nubuatan Yesaya berbicara kepada bangsa Israel, bahwa bangsa Israel ini mereka memuliakan Tuhan dengan bibirnya, padahal jauh di dalam hatinya sebenarnya mereka jauh daripada Tuhan. Mereka hanya rutinitas beribadah kepada Tuhan, tetapi mereka tidak melakukan firman Tuhan. Mungkin ada beberapa di antara kita, ada banyak anak-anak Tuhan yang mereka rajin beribadah ke gereja, mungkin rajin melayani Tuhan, tetapi tidak menghidupi kebenaran firman Tuhan. Kalau dibilang mungkin hanya bibirnya, mulutnya saja yang memuliakan Tuhan, yang masuk sorga, saudara. Sisanya dimakan oleh singa itu, oleh macan itu ditelan. Makanya si malaikat itu berkata, kamu ngapain? Wah, dia dengan tenang ya macan, enggak, aku tidak memakan manusia, tapi aku sisain ini mulutnya aja, mulutnya yang Kristen, saudara, melakukan firman Tuhan, tapi seluruhnya enggak. Nah, oleh sebab itu renungan pagi hari ini juga mengajarkan ya, saya secara pribadi maupun juga jemaat Tuhan yang dimanapun berada. Nah, biarlah kita ini memuliakan Tuhan ya, menjadi pelaku firman Tuhan, tidak hanya di bibir saja, tidak hanya di hari Minggu saja kita memuliakan Tuhan, tetapi sebenarnya hati kita jauh daripada Tuhan. Oleh sebab itu di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ketemu Minggu lagi. Nah, Tuhan mau mengingatkan kita, hati kita tetap dekat dengan Tuhan. Nah, jangan-jangan selama ini ya kita menjadi orang Kristen hanya di bibir saja, hanya di mulut saja. Mungkin hanya di gereja saja. Selepas dari gereja, bermacam-macam hal yang tidak baik keluar dari mulut kita. Waktu kita naik motor, tiba-tiba disenggol sama pengendara lain, wah kita emosian, kita kejar ya kan. Mungkin ada kata-kata perkataan yang tidak baik, kata-kata kebun binatang. Nah, itu kan tidak baik. Atau hal yang lain lagi, ya, jangan-jangan mata kita, telinga kita ya belum Kristen, nah, maksudnya belum sungguh-sungguh sesuai dengan firman Tuhan. Kita masih memberi diri kita, memberi mata kita, ya telinga kita dengan sengaja, ya dengan melihat mata kita atau mendengar hal-hal yang tidak pantas. Ya, dunia ini kan semakin canggih, media sosial semakin canggih, ya di handphone, segala sesuatu di handphone kita bisa akses, kita bisa buka link apa aja. Yang tahu hanya kita dengan Tuhan, dengan sebuah handphone. Tapi pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita, mari kita jaga juga mata kita, kita jaga telinga kita lihat hal-hal yang baik, kita dengar hal-hal yang baik. Jangan melihat hal-hal yang tidak pantas, hal-hal yang mendengar yang tidak pantas. Berarti mata kita atau telinga kita belum sungguh-sungguh sebagai pelaku firman Tuhan. Ya. Atau juga mungkin pikiran kita, jangan-jangan kita menjadi orang Kristen tapi pikiran kita ini ya ada begitu banyak keinginan duniawi, keinginan daging, keinginan mata, atau keangkuhan hidup yang belum tunduk kepada otoritas firman Tuhan. Kenapa? Karena hatinya jauh daripada Tuhan. Nah, oleh sebab itu, mari biarlah kita semuanya anggota tubuh kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita berbicara, kita muliakan nama Tuhan. Mata kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Telinga kita dengarkan hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Tangan kita, kaki kita persembahkan kepada Tuhan. Ya, apakah tangan kita gunakan untuk hal-hal yang tidak baik? Atau kaki kita, atau mungkin tangan kita nih suka nonjok orang, atau mungkin juga CV 2 jari, ya kan? Nah, itu kan tidak memuliakan Tuhan. Atau kaki kita suka nendang, suka apa? Nah, ini biarlah semua anggota tubuh kita harus tunduk kepada otoritas, yaitu kebenaran firman Tuhan. Atau jangan-jangan diri kita ini belum Kristen, belum sungguh-sungguh, ya karena kita belum mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Mari kita lihat dalam Roma 12 ya. Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12
Ini ayat yang juga terkenal. Roma 12 ayat 1 sampai 2 dikatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Jadi Tuhan mau kita persembahkan tubuh kita, segenap hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Lalu pikiran kita, mari kita ubah pembaharuan pikiran kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan serupa dengan dunia. Memang kita masih hidup di dunia. Kita bertemu dengan orang-orang yang mungkin tidak mengenal Tuhan, cara hidupnya sesuka hatinya. Tapi Tuhan tempatkan kita di dunia ini supaya apa? Supaya kita menjadi terang, supaya kita menggarami sekeliling kita. Supaya apa? Supaya orang melihat ada nampak kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan karena kuat kita, tapi karena roh Tuhan ada dalam hati kita. Nah, oleh sebab itu mari kita gunakan seluruh kehidupan kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan, yaitu dengan menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai seperti yang kisah fiksi tadi yang saya sampaikan. Semacam ini minta turun ke bumi, lalu malaikat kasih ultimatum, ya kamu boleh hanya ke gereja saja, jam ibadah saja, hari Minggu saja, jangan makan orang Kristen ya. Lalu si macan, dengan senyum manis, dengan perut kenyang, kembali ke surga. Dia ketemu dengan malaikat. Lalu malaikat tanya, kamu makan ya? Enggak kok semua. Ternyata hanya disisakan mulutnya aja. Mungkin mulutnya jadi pelaku firman Tuhan. Nah, berarti kan jangan sampai kita menjadi mangsanya iblis. Kata iblis, biarin aja di ke gereja rajin pelayanan gak apa-apa. Nanti saya mangsa kembali. Jangan saudara. Biarlah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita menjadi berkat. Kita lihat di dalam Yakobus, Yakobus pasal 2. Yakobus 1 Yakobus 1 ayat 22 sampai ayat 25. Yakobus 1 ayat 22 sampai 25 dikatakan, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya." Perhatikan ayat 25. "Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya," maksudnya ia bertekun di dalam kebenaran firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Maka ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah, ini yang Tuhan inginkan sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan. Jadi firman Tuhan ini adalah cermin dalam kehidupan kita. Tuhan mau supaya kita menjadi pelaku firman Tuhan. Waktu kita menjadi pelaku firman Tuhan, seluruh anggota tubuh kita gunakan tunduk dalam otoritas firman Tuhan. Maka dikatakan maka kita menjadi orang yang berbahagia karena perbuatan kita. Saudara. Nah, tadi pagi saya dengar ada khotbah di YouTube, saudara. Ada seorang pendeta wanita dan itu memberkati juga. Bahwa ada dua orang yang pertama, orang yang hidupnya sungguh-sungguh takut sama Tuhan dan orang-orang yang tidak takut sama Tuhan. Ternyata memiliki perbedaan dari sampai keturunannya. Ini sebuah survei, di Amerika disurvei. Yang pertama adalah orang yang tidak takut Tuhan, tuh namanya Mark Jukes kalau nggak salah. Dia orang tidak hidup takut akan Tuhan. Pokoknya hidup semaunya, berbuat kejahatan, melakukan keinginan daging semuanya. Dan akhirnya disurvei, dilihat keturunannya. Wah, ternyata keturunannya juga sama melakukan hal kejahatan, bahkan lebih jahat lagi. Tapi ada pribadi yang kedua,
yang dia hidupi firman Tuhan. Dia sungguh-sungguh firman Tuhan. Namanya Jonathan Edwards. Dan ternyata Jonathan Edwards ini dia menghidupi firman Tuhan. Akhirnya keturunannya sampai generasi bawahnya itu menjadi orang-orang yang memiliki kualitas yang bagus. Ada yang jadi seorang hamba Tuhan, ada yang menjadi seorang dosen. Pokoknya orang-orang yang bagus, yang menjadi berkat. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, kembali kepada kita masing-masing. Apakah saudara mau memiliki, mengikuti seperti Jonathan Edwards yang dia hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan, maka keturunannya di bawahnya itu juga generasi yang takut akan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Tapi ada satu juga pribadi namanya Mark Jukes yang hidupnya sembrono, tidak takut akan Tuhan, pokoknya melakukan semua kejahatan. Ternyata generasi keturunan di bawahnya juga mewarisi hal yang sama, bahkan lebih jahat apa yang dilakukan oleh Mark Jukes. Oleh sebab itu, mari biarlah pagi hari ini kita mau belajar ya seperti firman Tuhan, biarlah kita memuliakan Tuhan. Bukan hanya di bibir saja, tapi hati kita juga dekat dengan Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Maka kita ya menjadi berkat. Kita mau keturunan kita, anak kita, cucu kita, cicit kita, bahkan generasi di bawah kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Sebagai ayat terakhir, mari kita lihat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15, 16, 17 sebagai ayat penutup. 1 Yohanes 2 ayat 15, 16, 17 dikatakan, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia." Perhatikan ayat 17. "Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya." Luar biasa. Orang yang melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Allah, dia tetap hidup selama-lamanya. Artinya generasi di bawahnya diberkati oleh Tuhan, menjadi berkat. Orang-orang yang berhasil sama seperti yang dilakukan oleh Jonathan Edwards. Dia takut, dia cinta akan Tuhan. Tidak hanya sampai di Jonathan Edwards, tapi generasi di bawahnya, anaknya, cucunya, cicitnya, terus cecetnya atau apalah, adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, pelaku firman Tuhan. Tapi kalau kita memilih Mark Jukes yang tidak takut akan Tuhan, maka jangan harap ya generasi di bawahnya juga melakukan demikian. Kecuali kalau memang Tuhan mengintervensi, diubahkan, bisa. Tapi kita menurut survei yang dilakukan oleh seorang survei, dan saya mendengar dari seorang hamba Tuhan bahwa generasinya tidak baik di hadapan Tuhan, terus turun menurun. Nah, oleh sebab itu biarlah pagi hari ini renungan singkat dalam mengawali aktivitas kita, biarlah kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Dikatakan jangan menjadi orang munafik. Matius 15 ayat 9. "Hai orang-orang munafik, benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Biarlah pagi hari ini kita jangan menjadi orang munafik, tapi kita mau menjadi pribadi, orang anak-anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan, memiliki integritas, orang-orang yang cinta akan Tuhan. Kiranya renungan pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan buat renungan pagi hari ini dalam ibadah pagi lautan Tuhan. Terima kasih buat pesan-Mu bagi kami pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kami supaya kami menjadi pelaku firman Tuhan, bahwa orang yang melakukan kehendak Allah, perintah Allah, yang hidup menghidupi firman Allah, maka akan tetap hidup sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Biarlah segenap anggota tubuh kami ini Tuhan, kami persembahkan untuk Tuhan. Kami tidak mau setengah-setengah, tidak hanya yang melakukan firman Tuhan hanya di bibir saja, tapi kami juga mau seluruh anggota tubuh kami persembahkan kepada Tuhan sebagai ibadah yang sejati. Terima kasih Bapa,
Tuhan memberkati, Tuhan yang berbicara bagi jemaat-Mu di mana berada secara spesifik atas kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan di mana berada yang hari ini mulai bekerja, beraktivitas kembali. Tuhan berkati pekerjaan anak-anak Tuhan, baik dalam usaha, dalam pekerjaan di kantor, di dalam pemerintahan, maupun juga apa yang mereka lakukan usaha, juga Tuhan berkati. Kami berdoa buat anak-anak kami yang mungkin sekolah, baik di tingkat TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, juga Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah hari ini adalah hari penuh dengan sukacita Allah. Kami jalani bersama dengan Tuhan, dengan tangan kanan Tuhan yang memberikan kemenangan bagi kami. Kami tidak khawatir, kami tidak takut, karena kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami. Engkau adalah Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini. Dan sebentar kami akan tutup ibadah pagi hari ini. Mari kekasih Tuhan dimanapun kau berada, kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang daripada Bapa di sorga melalui persekutuan anaknya Yesus Kristus. Segala berkat rohani, berkat jasmani dicurahkan bagi engkau. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat menjadi berhasil. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau berkat yang senantiasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Terima kasih Kak Christian untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus makin berkati. Untuk Wartas pekan ini, di hari Kamis ada MPS jam 10 pagi secara onsite. Lalu di hari Sabtu ada Hangout with Youth jam 5 sore secara onsite. Mengundang teman-teman youth untuk boleh hadir ke ibadah Hangout with Youth jam 5 sore secara onsite. Lalu kita akan bertemu kembali di hari Minggu, ibadah umum pada pukul 9 pagi, lalu dilanjutkan dengan ibadah youth pukul 10.40 pagi. Sekian warta hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.